Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna yassir lana umurana. Iya. Kemudian selanjutnya adalah tentang biogas. Apa hukum menggunakan biogas untuk kehidupan sehari-hari? Baik, mesti kita jelaskan dulu apa itu biogas secara cepat. Biogas itu adalah gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti kotoran dan limbah. Jadi gas ini berasal daripada kotoran. Masyarakat modern sekarang sudah banyak kreasinya. Jadi kotoran itu tidak hanya untuk dijadikan pupuk sekarang, tetapi juga mereka jadikan untuk diolah menjadi gas. Nah, sekarang apakah gas itu yang dihasilkan dari kotoran itu najis sama dengan sumbernya yaitu najis, atau memiliki hukum yang tersendiri daripada gas yang terpisah sudah dari najis, dari kotoran tersebut? Oke, untuk menjawab persoalan seperti itu, mari kita lihat pernyataan daripada ulama kita. Yang pertama dari Hanafiyah. Ya, di sini ada pernyataan dari Hanafiyah. Mereka mengatakan wala yanjusu ats-tsaubu birihin habbat ala najasatin fa asabatir rihu ats-tsauba illa ayyadhhara atharun najasati fihi. Jadi Hanafiyah mengatakan bahwa pakaian itu tidak bisa menjadi najis karena angin membawa sebuah najis, ya. Angin yang berasal dari najis, nah, itu tidak bisa, ya. Pakaian kita tidak bisa menjadi najis. Fa asabatir rihu asaba, kemudian angin tersebut itu mengenai pakaian kita. Nah, angin itu kan membawa najis, kemudian mengenai pakaian kita, nah, maka itu tidak bisa membuat pakaian najis. Illa ayyadhhara atharun najasati fihi, kecuali kalau dari angin tersebut membuat atau menimbulkan pengaruh bekas daripada najis. Misalkan ada warnanya, ya kan? Kemudian dari warna kemudian ada baunya, itu namanya athar. Nah, jadi ada atharnya, maka ketika itu baru pakaian menjadi najis. Oke. Selanjutnya dari Malikiyah. Ya. Malikiyah mengatakan wa minat thahir ramadun najas. Ramadu an-najis. Ya, ramadun najis. Dan sebagian daripada benda suci adalah butiran-butiran najis. Seperti az-zabal, sampah. Warrauth, dan kotoran, an-najisa ini yang najis. Wal waqud al-mutanajjis, dan bara yang terkena najis. Fa innahu yathuru bin nar, karena sesungguhnya itu suci dengan api. Wa kadza dukhanun najis tahirun 'alal mu'tamad. Begitu juga asap dari barang najis, maka hukumnya adalah suci menurut pendapat yang mu'tamad dari Malikiyah. Oke. Selanjutnya dari Syafi'iyah.
Nah, Syafi'iyah mengatakan wa yu'fa an qalili bukharin najasah, dan dimaafkan uap sedikit dari benda najis, dari najis. Al-mutasa'id, yang keluar, biwasitati narin najisin, dengan perantara api yang najis. Ammal bukharu al-kharij, adapun uap yang keluar min najasatil kanif, dari najisnya sesuatu yang tertutup, warrihu al-kharij minad dubur, dan angin yang keluar dari dubur, maka hukumnya adalah fatahirun, itu suci. Oke, yang terakhir dari Hanabilah, mereka mengatakan wal bukharu al khariju minal jaufi, uap yang keluar daripada daleman, li'annahu, termasuk daripada suci, ya, termasuk daripada suci. Li'annahu la tudhiru lahu sifatan bil mahal, karena alasannya adalah dia tidak menampakkan sifat tempat dia keluar. Wala yumkinu at-taharruzu minhu, dan tidak mungkin dihindari. Nah, berdasarkan pernyataan daripada ulama tersebut yang tadi kita sebutkan, maka gas yang dihasilkan daripada limbah, kotoran, maka sama dengan uap atau angin yang keluar daripada benda najis, hukumnya suci. Jadi biogas jika kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, maka hukumnya boleh dan tidak najis. Tetapi di sini Hanafiyah mengatakan dengan syarat. Syaratnya adalah ketika gasnya keluar, uapnya keluar, tidak memberikan bekas ke dalam pakaian. Misalkan terkena pakaian, kemudian pakaiannya menguning karena gas tersebut, itu maka menjadi najis. Kalau kita hanya menggunakan itu untuk keperluan memasak dan lain sebagainya, maka ulama mengatakan hukumnya tohir, maka boleh digunakan. Karena kalau bukan tohir, yaitu najis, tidak boleh digunakan. Barang yang najis tidak boleh dipergunakan. Demikian dari hukum tentang pemakaian biogas dari para ulama kita. Semoga bermanfaat.